tentang deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka deislamisasi atau di dalam rangka memerangi kaum muslimin sebagian, sebagaimana dilakukan oleh Al-Halabi, yaitu bagaimana Ustaz? Iya, ini pemahaman Murji'ah ini rupanya menjadi pilihan yang bagus bagi pemerintah-pemerintah kufar di kalangan kaum muslimin, pemerintah Yordania, pemerintah Indonesia dan sebagainya, ya, untuk melakukan deislamisasi ini tadi. Pemahaman Murji'ah ini dianggap sebagai pemahaman yang bagus karena bid'ah, kesesatan Murji'ah ini membuat seorang itu tidak mampu untuk menilai orang yang kafir menjadi kafir, sehingga tidak mampu untuk menyikapi si kafir ini. Nah ini bid'ah Murji'ah ini tadi, ya. Berhubung seperti yang saya terangkan tadi, bid'ah Murji'ah ini memisahkan antara amalan dari iman, seakan-akan orang itu tidak gugur imannya walaupun dia beramal dengan amalan kekafiran yang nyata-nyata. Dan ini adalah bid'ah irja, ya. Sayang murid-muridnya Syekh Al-Albani terlibat dalam pemikiran-pemikiran bid'ah ini, seperti Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, Murad Syukri dan lain-lainnya. Sayang, ya. Dan saya sendiri tidak mengerti kenapa yang demikian itu terjadi. Nah, maka ikhwanna fiddin azzakumullah, pemahaman bid'ah ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan sunnah. Sunnah an-nabawiyah menolak itu semua, menolak pikiran-pikiran sesat itu semua. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah menulis dalam musannaf beliau satu bab khusus untuk membantah Al-Imam Abu Hanifah dalam bid'ah irja-nya itu, ya. Dan kemudian dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dalam buku khusus Nasrus Sahifah untuk membantah bid'ah-bid'ah Murji'ah itu tadi. Nah, jadi ikhwanna, ini tidak ada lain kecuali harus dibantah dengan ilmu, karena ini adalah syubhat. Syubhat itu pengkaburan seakan-akan ini sunnah padahal ini adalah bid'ah. Dan tidak ada lain kecuali harus dibantah dengan ilmu, dengan kekuatan hujjah, dan itu harus dilakukan terhadap BNPT ataupun yang sejenisnya. Barakallahu fiik. Ini karena sebentar lagi zuhur Ustaz, masih ada 5 pertanyaan. Ini terakhir karena 2 pertanyaan sama. Maka yang pertama, perintah Allah dalam hal menyuruh Nabi Musa untuk berdakwah atau berbicara, menasihati Fir'aun dengan lemah lembut dan santun. Yang kedua, Ustadz, antum kan punya akses ke pemerintahan, dan beberapa gambar yang saya lihat di medsos, tentunya dengan kapasitas yang antum miliki itu, apakah upaya antum untuk menasihati pemerintahan saat ini? Upaya menasihati pemerintah, mulai presiden, wakil presiden, para jenderal-jenderal, itu tidak ada sunnahnya untuk harus dilaporkan kepada publik, nggak ada. Laporan kepada publik, nggak ada itu. Karena tidak ada sunnahnya demikian, maka tidak ada keperluan saya untuk melaporkan kepada hadirin sekalian. Saya melakukan apa yang Allah wajibkan kepada saya, dan saya minta pahala dari Allah, bukan pahala dari publik. Barakallahu fikum. Tentang ucapan yang lemah lembut yang diperintah. Oh iya, tentu kita datangikan dan kita sampaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan lemah lembut, dengan ilmu, dan dengan kekuatan hujjah. Barakallahu fikum.
Ini 11:43 itu sudah azan duhur. Nah, Sementara masih ada 5 pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah kita pending setelah azan dulu, selesai azan kemudian kita pending, ataukah kita teruskan aja ini? dikit. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana hukumnya orang yang meninggal? Yang meninggal itu adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang bertakziah itu adalah orang Islam tapi bid'ah. Kemudian orang-orang musyrik, ahli maksiat, mensolati bukan orang yang mensolati bukan orang ahli sunnah wal jamaah, tapi orang-orang ahli bid'ah, orang-orang musyrik dan ahli maksiat. Bagaimana orang ahli sunnah disolati dengan orang seperti ini? Iya, kalau selama ahlul maksiyah atau ahlul syirik itu tidak sampai keluar dari Islam, maka itu boleh sholat jenazah tersebut kepada jenazah yang ahli sunnah. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, ya harus dilarang. Orang kafir mensolati seorang ahli sunnah, itu tidak boleh. Atau seorang Syi'i Rafidhi yang telah keluar dari Islam dengan Syiahnya itu, dengan Rafidhahnya itu tidak boleh menyolati ahlus sunnah, ya. Adapun kalau orang itu dalam keadaan terkena bid'ah atau dia ahlul bid'ah tetapi ahlul bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, atau dia terkena syirik atau tenggelam dalam perbuatan syirik tetapi syiriknya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia sebagai muslim mempunyai keinginan untuk menyolati saudaranya sesama muslim. Fa'ada syekh yang matlub, yang semoga Allah menerima doa orang-orang yang sholat itu. Barakallahu. Ya, ini agak sensitif sehingga saya harus tidak menyebutkan seseorang ini. Bagaimanakah sikap Ustadz terhadap si fulan yang telah meninggal itu, yang menggagas pluralisme di Indonesia, namun dia dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai ulama, dan bagaimana kemusliman para pengikut dia itu yang begitu fanatik terhadapnya? Apakah kita masih bisa bersaudara dengan mereka ini? Ya, keumumannya orang-orang yang menganggap dia itu waliullah adalah orang-orang jahil, bodoh, yang perlu pembekalan ilmu, sehingga tidak bisa dikafirkan karena kebodohannya itu tadi, ya. Nah, perlu didakwai, perlu dibekali ilmu, perlu disampaikan kepadanya ilmu, ya. Tidak bisa dihakimi dia kafir karena memuliakan orang bodoh atau tauhid semacam orang ini. Jadi masalahnya siapa saja yang berpikir pluralisme dan kemudian dia menggagas pluralisme, fahadha huwa kafir. Adapun orang yang memuliakannya, ya itu permasalahannya antara dia memuliakannya berilmu atau tidak berilmu, itu saja. Kalau dia berilmu, maka dia adalah kafir bersama dengan si kafir itu ketika dia berilmu ikut memuliakannya, ya. Jadi kebanyakan yang memuliakannya adalah orang yang tidak berilmu, orang-orang yang ikut-ikutan saja. Ini yang perlu didakwai, dan memang ini tantangan daripada dakwah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana status MUI bagi kita saat ini?